Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran enzim dalam metabolisme. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Dika Salusidik, Revina Hadi, Riza Salsanabila, Rizky Sri Rezeki, dan Sakila Maharani. Yang pertama ada pengertian dan fungsi enzim. Enzim merupakan biokatalisator atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Karakteristik dan fungsi enzim ada 3, yaitu 1. Mempercepat reaksi dan memperkecil energi aktivasi. 2. Tersusun atas protein apoenzim dan aktivatornya yaitu gugus prostetik, koenzim, dan kofaktor. Yang ketiga ada bekerja spesifik terhadap substrat. Next, klasifikasi enzim. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidrolase. Hidrolase merupakan enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya, yaitu karbohidrase, esterase, proteinase, atau protase. Yang kedua, ada oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase dibagi menjadi 2, yaitu dehidrogenase, yaitu memegang peranan penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Dan katalase, yaitu menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ketiga ada desmolase, yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan-ikatan C dengan C, C dengan N, dan beberapa ikatan enzim lainnya. Desmolase dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, karboksilase, yaitu enzim yang mengubah asam pirufat menjadi asetaldehida. Yang kedua ada transaminase, yaitu enzim yang memindahkan gugusan amin dari suatu asam amino ke suatu asam organik sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino. Baik, selanjutnya mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Ada 2 cara kerja enzim, yaitu yang pertama, model kunci gembok atau yang biasa disebut dengan block and key. Nah, pada proses ini, enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat bagian tersebut yang disebut dengan sisi aktif. Nah, sedangkan substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim tersebut. Kemudian yang kedua ada induksi pas atau model induced fit, di mana pada model ini sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Selanjutnya apa saja sih yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama ada temperatur. Umumnya temperatur optimum enzim adalah 30-400 derajat Celcius. Semakin tinggi temperatur akan menyebabkan denaturasi protein, sedangkan temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Yang kedua ada perubahan pH. Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif berkombinasi dengan substratnya. Yang ketiga adalah konsentrasi.
Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan antara jumlah enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang keempat adalah inhibitor enzim. Apa sih yang dimaksud dengan inhibitor? Inhibitor adalah zat penghambat, di mana dalam faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, di mana pada penghambatan ini zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Nah, pada penghambatan ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim telah berubah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Definisinya adalah semua reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat sel. Apa sih fungsi dari metabolisme? Yang pertama, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Yang kedua, pengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang ketiga, respirasi jaringan pada tubuh. Yang keempat, pertumbuhan jaringan tubuh. Dan yang kelima, penyusun unit pembangun sel. Selanjutnya adalah bagian metabolisme. Dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah suatu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan atau pembentukan suatu senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung dalam suatu senyawa. Katabolisme ini contoh reaksinya adalah respirasi yang dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang menggunakan oksigen dan respirasi anaerob atau yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob contohnya adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob contohnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Contoh reaksi anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah anabolisme yang memerlukan energi cahaya, sedangkan kemosintesis adalah anabolisme yang memerlukan energi kimia. Baik dapat dilihat, ada reaksi glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tempatnya di sitoplasma, hasilnya adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan dari asam pirufat menjadi asetil-CoA. Matriks mitokondria tempatnya dan hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya adalah reaksi siklus Krebs. Tempatnya yaitu di matriks mitokondria dan hasilnya adalah 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Yang terakhir adalah reaksi transfer elektron, di mana perubahannya yaitu NADH dan FADH menjadi ATP. Tempatnya di krista mitokondria dan hasilnya adalah 34 ATP dan 6 HTP. Yang kedua yaitu respirasi anaerob, terjadi di sel-sel otot tubuh atau di dalam sel bakteri atau fungi, tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit daripada reaksi anaerob. Reaksi anaerob terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dengan reaksi glukosa dipecah menjadi 2 etanol ditambah 2 CO2 ditambah 2 ATP. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat biasanya dilakukan oleh sel-sel otot kita atau oleh bakteri asam laktat. Dengan reaksi glukosa dipecah menjadi 2 asam laktat ditambah 2 ATP. Nah, sama-sama menghasilkan 2 ATP dan hanya 2 ATP. Hal ini membuktikan bahwa respirasi anaerob menghasilkan lebih sedikit energi daripada respirasi aerob. Selanjutnya yaitu anabolisme, terbagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama yaitu fotosintesis.
reaksi 6CO2 ditambah 6H2 daun membutuhkan cahaya matahari dan CO2 serta menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, dengan reaksi 6CO2 ditambah 2H2O menghasilkan C612O6 ditambah 6O2. Nah, 6CO2 dibentuk menjadi C6H12O6 pada reaksi gelap, yaitu terjadi di stroma. Sedangkan 6H2O dibentuk menjadi 6O2 pada reaksi terang dan terjadi di silakoid. Nah, pada fotosintesis terjadi dua tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Yang duluan terjadi yang mana, reaksi terang atau reaksi gelap? Nah, yang duluan terjadi yaitu reaksi terang, karena hasil dari reaksi terang akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang juga terjadi 3 tahap, yaitu fotofosforilisasi siklik dengan hasil ATP dan fotofosforilisasi non-siklik dengan hasil ATP, NADPH2, dan fotolisis air menghasilkan O2. Selanjutnya yaitu reaksi gelap, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu fiksasi CO2 oleh RUBP, yang kedua yaitu reduksi APG menjadi PGAL, dan yang ketiga yaitu regenerasi RUBP. Nah, yang selanjutnya yaitu kemosintesis. Yang pertama yaitu nitrifikasi, dan nitrifikasi juga ada 2, yaitu nitritasi dan hidratasi. Nah, selanjutnya yaitu contohnya dari amonia. Reaksinya yaitu NH3 ditambah O2 menjadi HNO2. Kalau yang nitratasi dari HNO2 ditambah O2 menjadi HNO3. Nah, yang kedua yaitu dari amonium. Reaksinya yaitu NH4OH ditambah 3O2 menjadi NO2 ditambah 2H2O ditambah 4H. Sedangkan yang nitratasinya 2NO2 ditambah O2 menjadi 2NO3. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Sebagai pembanding yang pertama yaitu sumber energi, fotosintesis menggunakan cahaya, sedangkan kemosintesis menggunakan zat kimia. Yang kedua, pelaku, fotosintesis menggunakan organisme berklorofil, sedangkan kemosintesis menggunakan organisme tidak berklorofil. Yang ketiga, bahan dasar, klorofil menggunakan karbon dioksida dan air, sedangkan kemosintesis menggunakan glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Yang keempat, fotosintesis menghasilkan karbohidrat, sedangkan kemosintesis menghasilkan karbohidrat dan senyawa lain. Yang kelima, fotosintesis berlangsung di kloroplas, sedangkan kemosintesis berlangsung di pigmen semacam klorofil. Peranan enzim dalam metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Reaksi-reaksi ini meliputi sintesis molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan penyusunan molekul besar dari molekul yang lebih kecil. Enzim berperan sebagai katalisator dan memiliki pengaruh yang besar pada kecepatan reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme. Selain itu, memperkecil energi aktivasi kerja enzim dengan cara menurunkan energi aktivasi sama sekali tidak mengubah delta G reaksi atau selisih antara energi bebas, produk, dan reaktan. Kesimpulan dari materi ini yaitu enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dengan makhluk hidup. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Reaksi-reaksi ini meliputi sintesis molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan
dengan penyusunan molekul besar dari molekul yang lebih kecil. Enzim berperan sebagai katalisator dan memiliki pengaruh yang besar pada kecepatan reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme. Selain itu, memperkecil energi aktivasi. Kerja enzim dengan cara menurunkan energi aktivasi sama sekali tidak mengubah delta G reaksi atau selisih antara energi bebas produk dan reaktan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.